Kembali lagi bersama saya Cak Putra. Kali ini kita akan membagikan tips dan informasi yang menarik, unik, kadang berguna hanya di Tips dong, Cak. Oke, minggu lalu kita sempat bingung mau ngangkat tema apa nih. Kita mau bawa tips apa nih. Akhirnya kita coba lemparkan sebuah tema. Oh ya, follow dulu IG-nya. Oke, follow. Kita coba memberikan sebuah tema mengenai post dan apa bedanya post dengan leader. Akhirnya ada beberapa yang menanggapi. Ini bisa dilihat. Tes. Ya, yang terakhir jangan dilihat, terlalu pandai itu. Ya, tema kita kali ini adalah postman dan leader. Apa sih bedanya? Bukannya sama-sama pemimpin. Secara garis besar, memang keduanya memiliki arti pemimpin. Cuman jika kita jabarkan lebih detail lagi, kita buka satu persatu, ada perbedaan di dua sifat tersebut. Apakah perbedaannya? Beda yang pertama, menuntut. Memang seorang pemimpin berhak untuk menuntut pekerjaannya. Cuman cara seorang pemimpin untuk menuntut itu berbeda-beda karena seorang pemimpin juga memiliki karakter. Dan perbedaan dari hal tersebut yaitu contoh, postman. Seorang postman akan memberikan sebuah rencana terhadap anak buahnya. Namun ketika di lapangan, seorang postman tidak memberi arahan. Seorang postman hanya menuntut sebuah hasil. Mereka tidak mengarahkan bagaimana jalannya di lapangan. Kalau seorang leader, ketika leader memberikan sebuah pekerjaan, seorang leader akan memberikan arahan kemana seorang pekerja harus melangkah, memastikan anak buahnya berada di jalur yang tepat, memberikan arah kemana harus melangkah. Beda yang kedua, memahami kondisi. Kebanyakan seorang bos hanya tahu bagaimana menyuruh pekerjanya, dan kadang tidak peduli bagaimana betapa kerasnya, betapa berjuangnya seorang pekerja untuk mencapai hal tersebut. Mereka tidak peduli bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka fit atau tidak, mereka sudah paham atau tidak. Kadang bos tidak peduli akan hal itu. Mereka hanya tahu mereka harus sesuai target yang saya inginkan. Bos hanya tahu itu. Seorang leader, selain memberikan pekerjaan, seorang leader akan memberikan saran-saran dan tips jika seorang pekerjanya sedang kebingungan atau mungkin kehilangan arah atau mungkin kurang semangat. Seorang leader akan tahu bagaimana cara berbicara dari hati ke hati. Jika mengetahui pekerjaannya lagi tidak fit atau kurang enak badan, seorang leader akan menyuruh pekerja tersebut untuk istirahat dan tidak malah memarahinya, malah memberikan saran. Beda yang ketiga, memberi perintah. Kebanyakan seorang bos sangat suka memberi perintah, tapi mereka tidak memberikan arahan atas perintah tersebut. Mereka tidak menjelaskan secara detail apa yang harus seorang pekerja lakukan. Sepintar-pintarnya seorang pekerja, mereka harus tahu tujuan dari seorang bos itu apa. Tapi kebanyakan bos hanya memberi perintah tanpa memberikan arahan. Seorang leader, ketika seorang leader memberikan sebuah arahan, leader tersebut sekaligus memberikan sebuah arahan. Mereka dengan senang hati menjelaskan apa tujuan dari seorang leader. Kebanyakan dari seorang pekerja, ada kalanya manusia malu bertanya. Tapi ketika seorang leader paham akan hal tersebut, mereka akan memberikan langsung arahan kemana seorang pekerja harus berjalan. Dan ketika hal tersebut dibuat sebuah kebiasaan, akhirnya seorang pekerja paham apa goals yang ingin didapat oleh seorang leader. Beda yang keempat, menyelesaikan masalah. Hal yang paling disukai seorang bos adalah menyalahkan.
Mereka sama sekali tidak suka disalahkan. Kebanyakan bos hanya bisa menyalahkan seorang pekerjanya, bukannya memberikan solusi yang baik, karena seorang bos hanya tahu bagaimana menyuruh seorang pekerja. Akhirnya ketika seorang pekerja tidak mencapai atau tidak sesuai yang diinginkan oleh bos, akhirnya ujung-ujungnya dipecat. Seorang leader. Ketika seorang leader menyelesaikan sebuah masalah di sebuah perusahaan, mereka akan memusyawarahkan bersama pekerjaannya, dan seorang leader akan memberikan solusi yang terbaik atas masalah tersebut. Dan pastinya seorang leader akan mendengarkan apa sih penyebabnya, apa sih yang terjadinya di lapangan, dan ketika masalah tersebut menemukan sebuah titik terang, yang dilakukan seorang leader adalah mencoba lagi, menerapkan apa yang telah mereka temukan dan coba terapkan di pekerjaan selanjutnya. Oke lor, itu tadi tips dan informasi yang menarik dari kita. Semoga berguna ataupun tidak. By the way, mungkin ada yang tanya, "Bang, itu mic-nya kok bagus banget sih? Beli di mana?" Beli, pinjem dong. Kalau teman punya, ngapain beli? Ya pinjem lah. Oke, jangan lupa nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin kalau ada yang memiliki ide atau tips-tips yang menarik, silakan komen di bawah ini. Silakan, kita akan selalu baca, atau mungkin DM di IG saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cak Putra.